Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya juga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan materi mengenai dasar-dasar media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Dedet Agus Setiawan. Kepada Dedet, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi pertama. Moderator, tolong slide-nya. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai pengertian media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Pembelajaran merupakan salah satu proses mentransfer ilmu pengetahuan melalui satu media. Media dalam pembelajaran beraneka ragam, seperti misalnya guru, buku, ataupun media yang sudah canggih seperti media elektronik seperti komputer, internet, LCD, televisi, e-book, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu pembelajaran berbasis TIK adalah upaya memanfaatkan kemajuan TIK untuk mendukung proses pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis TIK, berperan sebagai media penghubung untuk menyampaikan transfer ilmu pengetahuan. Dalam proses transfer ilmu pengetahuan tersebut yaitu unsur media dan pesan yang disampaikan melalui media tersebut. Selanjutnya, pembelajaran berbasis TIK merupakan pembelajaran yang memadukan antara suatu proses pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran. Media tersebut bersifat teknologi, baik itu berupa internet, penggunaan video, LCD atau infocus, dan lain-lain. Suatu proses pembelajaran berbasis TIK sangat memungkinkan siswa untuk bisa bereksplorasi, berkreativitas, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dan tentunya menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Yang pertama yaitu komputer. Komputer merupakan salah satu alat dalam TIK yang mempunyai banyak kelebihan dalam pembelajaran. Perkembangan perangkat komputer saat ini mengalami kemajuan yang pesat. Hampir setiap bulan muncul genre-genre baru dalam dunia komputer. Sebagai contoh adalah perkembangan prosesor sebagai otak dalam sebuah komputer, mulai dari Intel Pentium 1 sampai dengan Pentium 4. Sebagian orang belum bisa menikmati kecanggihan prosesor Pentium 4. Saat ini sudah muncul Centrino, bahkan Centrino Duo Core. Belum lagi sebagian orang berpikir kehebatan Centrino Duo Core telah pula AMD 690. Pesatnya perkembangan teknologi komputer saat
ini memang sebagai jawaban untuk akses data atau informasi. Perubahan di masyarakat yang sangat cepat pada akhirnya menuntut perkembangan teknologi komputer yang semakin canggih. Saat ini dibutuhkan akses data yang cepat, sehingga pada akhirnya prosesor yang ada juga semakin cepat. Selanjutnya, berikut ini teman-teman dapat melihat gambar komputer dan Intel. Selanjutnya, moderator. Selanjutnya itu peralatan audio. Perkembangan peralatan audio saat ini juga mengalami perkembangan yang pesat. Peralatan audio yang dipergunakan dalam proses bimbingan dan konseling seperti tape record. Penggunaan tape recorder ini antara lain adalah untuk merekam sesi konseling dan memutar kembali hasil-hasil yang diperoleh selama sesi konseling. Tape recorder membutuhkan kaset untuk bisa melakukan tindakan perekaman. Kaset memiliki pita magnetik yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi percakapan. Saat ini telah berkembang alat perekam yang tidak membutuhkan pita perekam. Alat ini disebut MP3 dan MP4. Pada dasarnya terdapat sebuah mini hard disk yang memiliki kapasitas sampai dengan 4 GB. Sebagai sebuah player, maka alat ini dapat memainkan musik dan dapat dipergunakan untuk merekam suara. Ukuran MP3 dan MP4 saat ini amat kecil jika dibandingkan dengan sebuah mini tape recorder biasa. Seringkali kita jumpai alat MP3 atau MP4 seukuran dengan spidol atau ballpoint. Selanjutnya, moderator. Berikut ini ada teman-teman dapat melihat bentuk dari peralatan audio. Baiklah, sampai di sini penjelasan materi dari saya. Kembalikan. Baik, terima kasih kepada Dedet yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Aprilia Muslimah. Kepada Aprilia Muslimah, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba untuk menyambung apa yang disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu mengenai jenis-jenis media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Nah, selain dari peralatan audio dan komputer, juga ada namanya peralatan visual. Alat visual dapat bermacam-macam ragamnya, seperti video player dan VCD atau DVD player. Pada awalnya, penggunaan peralatan visual adalah dengan menggunakan proyektor. Penggunaan proyektor ini dipandang tidak efisien karena dalam proses produksinya membutuhkan tahapan-tahapan yang panjang. Nah, mulai dari perekaman gambar sampai dengan penampilan gambar, bahkan seringkali dijumpai mutu gambar yang tidak bagus dan bahkan mudah rusak. Sehingga lambat laun peralatan ini mulai ditinggalkan. Nah, dipergunakan oleh orang-orang. Hanya saja saat ini sudah banyak ditinggalkan karena proses reproduksinya terlalu berbelit. Nah, untuk menghasilkan sebuah hasil rekaman yang baik, dibutuhkan kamera perekam yang lumayan besar dan berat. Selain itu, kaset yang dipergunakan juga relatif besar, sehingga dipandang tidak praktis. Nah, terlebih hasil rekaman seringkali tidak begitu jernih. Nah, peralatan visual yang sering kita jumpai, peralatan visual yang sering kita jumpai itu antara lain adalah video player atau CD player. Nah, peralatan ini banyak dijumpai karena memiliki tingkat pengoperasian yang mudah dan memiliki harga yang relatif murah. Nah, untuk itu, penggunaan video player ini tidak akan bisa lepas dari keberadaan sebuah disk atau keping VCD atau DVD. Nah, VCD dan atau DVD ini sering kita temukan di lingkungan kita masing-masing. Dan juga teman-teman pastilah sudah familiar dengan VCD atau DVD. Nah, dengan kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini, proses perekaman gambar tidak perlu mempergunakan perangkat yang bermacam-macam. Saat ini telah berkembang alat perekam atau handycam yang secara langsung dapat merekam gambar langsung dengan dalam keping VCD atau DVD. Dengan kata lain, pengoperasian VCD atau DVD ke player akan semakin mudah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat peralatan visualnya, ada VCD, ada DVD, bahkan teman-teman bisa lihat juga di sini. Dan yang ketiga, itu pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Pertama, penggunaan media dalam pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Ini berarti bahwa media pengajaran merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan oleh guru dalam menciptakan situasi pembelajaran yang
kondusif. Yang ketiga, penggunaan media dalam pembelajaran merupakan bagian yang integral dengan tujuan dan isi pelajaran. Fungsi ini mengandung pengertian bahwa penggunaan atau pemanfaatan media harus sejalan dengan tujuan dan bahan pelajaran. Nah, yang keempat, penggunaan media dalam pembelajaran bukan semata-mata alat hiburan. Artinya, media tidak hanya digunakan sebagai pelengkap proses belajar mengajar, tetapi juga adalah penggunaan media dalam pembelajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap materi ajar yang diberikan oleh guru. Artinya melalui PMK sekaligus kualitas pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang lebih baik. Diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Dengan kata, akan tahan lama diingat siswa, sehingga mempunyai nilai yang tinggi. Nah, manfaat media pembelajaran berbasis teknologi lainnya selain untuk yang pertama menghadirkan objek sebenarnya dan objek yang langka dalam pembelajaran. Yang kedua, membuat duplikasi dari objek yang sebenarnya dalam pembelajaran. Yang ketiga, yang keempat, membuat kesamaan persepsi pada semua peserta didik. Dan yang kelima, jumlah dan jarak dalam pembelajaran. Yang keenam, menjanjikan ulang informasi secara konsisten, tertekan, santai, dan menarik pada peserta didik. Nah, di sini ada pemanfaatan TIK dalam pembelajaran biologi. Nah, teknologi informasi komunikasi, maka semakin tinggi pula kemampuan bersaing dalam kehidupan. Nah, teknologi komunikasi yang terus mengalami kemajuan akan mempengaruhi pada komunikasi masyarakat nantinya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mengintegrasikan TIK dalam kehidupan saat ini. Nah, teknologi informasi dan komunikasi TIK adalah suatu kombinasi antara teknologi informatika. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aprilian telah membacakan materinya. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan saya lanjutkan sendiri, yaitu mengenai pemanfaatan TIK dalam pembelajaran biologi. Oleh karena TIK dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memudahkan manusia dalam menyalurkan informasi secara cepat dan efektif, baik berupa program maupun peralatan. Pembelajaran biologi memiliki karakteristik materi biologi yang berupa fakta, konsep, prinsip, dan proses dari gejala-gejala hidup, serta seluk-beluk yang mempengaruhi hidup termasuk interaksinya dengan lingkungan. Selain itu, materi biologi dapat dipandang sebagai suatu yang sederhana, namun dapat juga dipandang sebagai sesuatu yang sangat rumit dan kompleks. Oleh karena itu, memerlukan media dalam pembelajarannya. Salah satu media yang dapat dimanfaatkan adalah TIK. Dalam pembelajaran biologi, potensi TIK ditujukan kepada upaya memperjelas konsep agar tidak terlalu verbalistis, mengatasi hambatan ruang, waktu, dan daya indera, mengatasi keterbatasan variasi bentuk lingkungan dan organisme yang dapat diamati, mengatasi sikap pasif siswa menjadi lebih bergairah, melibatkan seluruh warga belajar, dan mengkondisikan munculnya persamaan persepsi dan pengalaman belajar siswa. Next. Penggunaan TIK dalam pembelajaran ke dalam 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap emerging, yaitu baru menyadari akan pentingnya TIK untuk pembelajaran dalam biologi. Kemudian ada tahap uplaying, yaitu satu langkah lebih maju di mana TIK telah dijadikan sebagai objek untuk dipelajari dalam mata pelajaran. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat memanfaatkan TIK yang sedang berkembang saat ini untuk mendapatkan informasi tentang biologi dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, pada tahap integrating, TIK telah diintegrasikan ke dalam kurikulum pembelajaran untuk menunjang pembelajaran biologi agar lebih mudah diserap atau mudah dimengerti oleh peserta didik dalam pembelajaran biologi. Kemudian yang keempat, tahap transforming, merupakan tahap yang paling ideal di mana TIK telah menjadi katalis bagi perubahan atau evolusi pendidikan. Next. Pengintegrasian TIK ke dalam proses pembelajaran biologi, karakteristik masyarakat berbasis pengetahuan atau knowledge-based society pada diri siswa. Di samping dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, selalu diadakan kegiatan praktikum untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan bahan atau morfologi tumbuhan. Di sana para peserta praktikum membawa bahan yang akan dipraktik. Itu misalkan tentang daun-daunan, bentuk daun, dan lain sebagainya. Next.
Pengintegrasian TIK ke dalam proses pembelajaran biologi memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk membangun knowledge based society habits dalam biologi seperti kemampuan memecahkan masalah atau problem solving tentang biologi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mencari informasi tentang biologi, mengolah atau mengelola informasi tersebut, dan mengubahnya menjadi pengetahuan baru dan mengkomunikasikannya kepada orang lain. Yang kedua yaitu literasi untuk kelancaran proses belajar dalam ruang lingkup biologi. Yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran biologi. Maka pendidikan di sekolah maupun di perguruan tinggi, pengintegrasian TIK ke dalam proses pembelajaran perlu dilakukan untuk meningkatkan profesional guru dalam meningkatkan sumber daya manusia agar tidak gagap dan ketinggalan dalam penggunaan TIK di sekolah, khususnya dalam mendalami TIK biologi. Yang keempat, mengubah sekolah di Indonesia menjadi institusi pembelajaran yang kreatif dan dinamis, sehingga murid-murid menjadi pembelajar yang lebih termotivasi, selalu ingin tahu dan kreatif, khususnya dalam pengembangan pembelajaran biologi. Next. Terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan guru biologi ketika merencanakan pembelajaran biologi. Yang pertama yaitu pendekatan topik atau time center approach kan sebagai acuan. Yang kedua yaitu pendekatan software atau software center approach menganut langkah yang sebaliknya. Yaitu langkah pertama dimulai dengan mengidentifikasi software seperti buku, modul, LKS, program audio, VCD atau DVD, CD-ROM, bahan belajar online di internet, dan lain-lain yang ada atau dimiliki terlebih dahulu, kemudian menyesuaikan dengan topik dan tujuan pembelajaran biologi Microsoft Word, atau kalau belum mempresentasikannya bisa dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Untuk penyampaian selanjutnya, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk saya melanjutkan. Baik, saya Amelisa akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Yang pertama, penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran biologi. Yang pertama yaitu ada tutorial. ICT yang digunakan untuk pembelajaran tutorial apabila digunakan untuk menyampaikan informasi atau pelajaran berdasarkan urutan-urutan yang telah ditetapkan. Pelajaran tutorial ini meliputi satu, pembelajaran ekspositori yaitu penjelasan terperinci mengenai materi yang sedang berjalan. Yang kedua, demonstrasi dan latihan. Mengajak siswa untuk terlibat dalam proses belajar dengan mendekatkan mereka ke alam atau lapangan, kemudian memberikan soal latihan sebagai tes pemahaman. Setelah tutorial, yang kedua ada eksplorasi. Penggunaan ICT untuk pembelajaran berlaku apabila ICT digunakan sebagai media untuk yang pertama mencari dan mengakses informasi dari internet mengenai topik biologi. Yang kedua, melihat demonstrasi sesuatu kejadian sesuai dengan urutan software dan hardware dengan video atau animasi. Yang ketiga ada alat aplikasi. ICT dikatakan sebagai alat aplikasi apabila membantu murid melaksanakan tugasnya. Contohnya yaitu membuat dan menganalisa proses fotosintesis. Yang keempat ada komunikasi. ICT dikatakan sebagai alat untuk memudahkan komunikasi antara tenaga pendidik dengan murid dan next.
Oke, secara teoretis, menurut pendapat Jonathan TIK memainkan peran yang sangat luar biasa untuk sebagai berikut. Satu, aktif, memungkinkan siswa teknologi yang menarik dan bermakna. Yang kedua ada konstruktif, memungkinkan siswa atau mahasiswa dapat menggabungkan ide-ide baru ke dalam pengetahuan biologi yang memiliki sebelumnya untuk memahami makna itu. Yang ketiga ada kolaboratif, memungkinkan siswa dalam suatu kelompok atau komunitas yang saling bekerja sama, berbagi ide, saran, atau pengalaman, menasihati dan memberi saran untuk sesama anggota kelompoknya. Yang keempat ada intensional, memungkinkan siswa dapat secara aktif dan antusias berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Yang kelima ada konversasional, memungkinkan proses belajar biologi secara inherent merupakan suatu proses sosial dan dialogis di mana siswa atau mahasiswa memperoleh keuntungan dari proses komunikasi tersebut baik dalam maupun luar jam pelajaran. Yang kontekstualizer, ada proses belajar biologi yang bermakna atau real world melalui pendekatan problem based atau case based learning. Yang ketujuh ada reflektif, memungkinkan siswa atau mahasiswa dapat menyadari apa yang telah ia pelajari serta merenungkan apa yang telah dipelajarinya sebagai bagian dari proses belajar biologi itu sendiri. Oke, esensi TIK dalam pembelajaran biologi selanjutnya yaitu TIK atau teknologi informasi komunikasi memungkinkan pembelajaran biologi dapat disampaikan untuk berbagai modalitas belajar biologi atau multisensori, baik audio, visual, maupun kinestetik. Dengan kemajuan teknologi informasi ini memungkinkan pembelajaran biologi disampaikan secara interaktif dan simulatif, sehingga memungkinkan siswa atau mahasiswa belajar secara aktif. Teknologi informasi komunikasi juga memungkinkan untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti problem solving, pengambilan keputusan, dan lain-lainnya, serta secara tidak langsung meningkatkan ICT literasi. Oke, materi terakhir atau slide terakhir untuk esensi teknik dalam pembelajaran biologi yaitu memanfaatkan ICT ini secara umum bertujuan menghubungkan murid-murid dengan jaringan pengetahuan dan informasi. Selain itu, mengembangkan sikap dan kemampuan murid-murid untuk belajar sepanjang hidup atau dikenal dengan istilah long life education. Pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi, baik yang bersifat offline dari bahan masukan bagi pihak-pihak yang berminat. Penggunaan dan pemanfaatan internet dalam dunia pengajaran sangat membantu dalam meningkatkan kuantitas peserta didik. Demikian materi terakhir dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Melisa yang telah membacakan materi terakhir. Dengan dibacakannya materi terakhir tersebut, maka berakhirlah presentasi dari kelompok 1. Jika ada penambahan materi maupun pertanyaan dari teman-teman, silakan bertanya pada ruang yang telah disediakan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.